Brother, akhirnya kita tunggu-tunggu datang juga nih, yaitu Redmi 15, yang mana Pricebook alhamdulillah dapat kesempatan untuk nge-review terlebih dahulu sebelum produk ini launching. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya guys, handphone itu lebih tinggi dibanding Redmi 15C yang kemarin. Kira-kira semenarik apa si Redmi 15 ini guys? Langsung aja kita review bro. Pertama-tama kalau kita lihat dari desainnya dulu guys, yang mana Redmi 15 ini hadir dengan vibe yang terbilang elegan ya. Walaupun desainnya bukan yang paling ramping di kelasnya, tapi ini doi cukup nyaman banget kok buat digunain. Ketebalannya sekitar 8,6 mm dengan bobot di angka 224 gram. Nah, desain back covernya ini guys, pakai yang namanya quad curve design. Yang ketika kita genggam, itu nggak bikin sakit ataupun ngeganjel. Jadi nyaman banget nih. Sementara untuk urusan build quality-nya, ini terlihat solid banget ya. Waktu dipegang pun ini nggak ninggalin bekas sidik jari guys. Jadi smartphone ini akan selalu kelihatan rapih gitu walaupun nggak pakai casing. Good job banget lah buat color material finishingnya. Memang benar-benar bikin handphonenya tuh kelihatan nggak murahan gitu. Sementara di sekeliling frame-nya ini terdapat beberapa kelengkapan ya, seperti satu mikrofon, kemudian ada satu port untuk USB Type-C charging, ada satu speaker di bagian bawahnya guys. Sedangkan kalau kita geser ke bagian atas, ini cuma ada satu infrared aja. Terus di sebelah kanannya ini terdapat tombol volume ya, dan juga tombol power on off yang juga menjadi satu dengan fingerprint sensor. Gak cuma itu, Redmi 15 juga didesain tahan air karena udah mengantongi sertifikasi IP64 yang udah tahan debu dan juga cipratan air guys. Ditambah lagi nih NFC-nya tuh udah built-in. Jadi buat transaksi cashless lu tinggal tap-tap aja bro. Nah, kalau dari varian warnanya, Redmi ini menawarkan 3 varian warna. Ada Midnight Black, terus ada Titan Grey seperti yang gue pegang sekarang, dan terakhir ada Sandy Purple. Nah, kalau kita lihat dari beberapa part yang tadi, kita telisik dari segi desain dan juga utility, memang handphone ini bener-bener mateng banget gitu guys, dan siap dipakai di segala kondisi. Dan gue rasa handphone ini juga bisa banget lah bersaing dengan handphone lain gitu di luar sana, di kelas harganya bro. Lanjut dari bagian desain, sekarang gue akan ngebahas masalah layarnya bro. Di bagian layar, Redmi 15 ini dibekali panel seluas 6,9 inci. Resolusinya Full HD Plus ya, 1080 x 2340 pixel. Ini gue rasa buat nonton Netflix, YouTube, ataupun Korean drama, udah pas banget lah guys untuk tampilannya. Berasa tajam dan juga jernih. Terus buat kalian yang hobi main game, ini refresh rate layarnya juga cukup tinggi ya, di angka 144 Hz adaptif. Dari sisi brightness-nya, ini pun masih cukup oke dipakai di bawah sinar matahari guys. Plus ada sertifikasi TUV Redline Eye Care-nya juga. So buat lo semua yang suka maraton film sampai malam, mata kita tuh nggak akan gampang capek. Slow banget guys. Di sisi lain, volume speakernya juga bisa di-boost ya sampai 200%. Jadi walaupun speakernya ini cuma satu, tapi suara ataupun output keluarannya itu masih jelas banget. Terus buat fitur Wet Touch Display 2.0-nya juga berguna banget sih menurut gua. Meskipun jari lo basah nih guys, habis cuci tangan gitu ya, layarnya bakal tetap bisa dioperasiin dan terbilang responsif. Ini penting banget sih ya buat yang sering outdoor ataupun sering kena hujan-hujanan di luar. Intinya sih kalau kita ngomongin soal layar ya, untuk kebutuhan entertain kayak misalkan main game, kemudian nonton sampai scrolling sosmed, itu layarnya masih aman banget dan ciamik. Lanjut dari bagian layar, sekarang gue bakal bahas masalah performanya guys. Untuk performa, Redmi 15 ini udah dibekalin sama chipset Snapdragon 685 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Sementara buat RAM-nya guys, ini cuma satu varian, yaitu di angka 8 GB aja. Tapi slow aja guys, karena ada yang namanya RAM expansion 8 GB lagi. Jadi totalnya itu bisa 16 GB. Sementara storage-nya ini ada dua varian ya. Ada yang 128 GB dan juga 256 GB yang seperti gue review sekarang. Performanya sih pas gue pakai multitasking ya, ini buka aplikasi banyak sekaligus, gak ada masalah sama sekali brother. Masih lancar aja. Padahal gue mikirnya tuh akan lemot mungkin. Atau setidaknya ya mungkin ada lag. Ternyata ini tergolong cepet dan lancar bro. Gue pun nguji ya di AnTuTu benchmark nih guys, dan Doski ini berhasil menghasilkan skor di angka 530 ribuan poin. Selain benchmark, gue juga ngetes buat main game nih. Tes pertama gue main Mobile Legends, dan gue main di settingan tertinggi yang bisa dipakai di Redmi 15 ini. Nah, selama gue main, kurang lebih 4-5 game di awal, itu memang masih aman banget guys. Gak ada masalah sama sekali. Dan bahkan setelah game ke-6 dan seterusnya, itu suhunya pun masih aman kok. Gue gak nemuin tuh yang namanya frame drop sama sekali bro. Lanjut ke game kedua, gue main PUBG Mobile. Nah untuk game ini ya, gue main di grafis smooth dengan refresh rate ultra. Karena memang setahu gue, kebanyakan orang tuh main di grafis smooth guys. Tapi settingan refresh rate-nya baru dipilih yang paling tingginya. Karena di sini ultra, jadi gue pakai yang ultra aja guys. Nah selama gue main PUBG itu fine-fine aja kok, nggak ada kendala sama sekali. Gue dapat visual yang baik banget ya, dengan pergerakan yang cukup halus pisan.
Rendering gambarnya pun ketika turun dari pesawat itu kelihatan cepet ya. Jadi nggak khawatir kalah pick senjata nih kalau misalkan kita lagi turun di tempat yang rame gitu misal. Kemudian waktu ketemu musuh pun ini sama sekali nggak ada frame drop. Cuman sayangnya ya, emang belum ada giroskopnya di smartphone yang satu ini. Tapi gue masih bisa mewajari banget sih guys. Dan ketika gue main 3 game pun, ini handphonenya mulai sedikit anget. Karena gue main di luar ruangan nih guys. Tapi kalau pas gue main di dalam ruangan, ini kita tes ya aman-aman aja gitu. Intinya sih Redmi 15 ini kalau untuk keseharian sih aman banget gitu guys. Kalau kita lihat secara performa. Dan buat kerja harian itu gue rasa juga masih cukup aman banget. Cuman permasalahannya adalah kita harus cek masalah baterainya nih guys. Dan sekarang bakal kita bahas. Nah kalau dari segi kapasitas baterai harusnya sih udah cukup banget lah ya di angka 7000 mAh. Karena ini jadi salah satu USP banget nih dari si Redmi 15. Ditambah lagi dengan fast charging 33 watt yang udah ada di paket pembeliannya. Xiaomi pun mengklaim ya, kalau ini bisa tahan sampai 2 hari pemakaian handphonenya. Terus buat maraton nonton video, ini bisa tembus sampai 28 jam. Muter musik bisa sampai 108 jam. Bahkan baca e-book bisa pakai sampai 29 jam loh. Sementara menurut tes dari PC Mark 10 ya, ternyata baterainya tuh bisa habis dalam waktu 11 jam 25 menit. Sementara buat kemampuan chargingnya, ini pihak Redmi mengklaim kalau ngisi dari 0 sampai 50% cuman butuh waktu 40 menit aja. Ke 70% butuh waktu 59 menit, dan full charge 100% itu sekitar 100 menit guys. Tapi pada saat kita nguji nih ya, ngecas langsung 0 sampai 50% itu butuh waktu sekitar 60 menit guys. Dan untuk full 100% butuh waktu sekitar 111 menit. Dan terakhir untuk fitur chargingnya ya, yang menurut gue ini oke banget karena Doski ini punya 18 watt reverse charging. Jadi karena doi udah 7000 mAh, bisa nih jadi power bank darurat buat TWS kalian ataupun handphone teman-teman kalian yang mungkin lagi lowbat bro. Lanjut sekarang kita ke bagian yang nggak boleh dikesampingkan sama sekali, yaitu masalah kameranya. Karena untuk kamera ini jadi USP dari Redmi 15 ini guys. Doski ini punya resolusi 50 megapiksel yang bikin gue penasaran gitu untuk ngelihat kira-kira hasil fotonya seperti apa. Dan sekarang kita bakal hunting untuk ngelihat bro. Ternyata pas kita ngambil foto guys, ini hasil dari 50 megapikselnya. Kelihatan detail sama teksturnya tuh bener-bener tajam ya untuk kelas harga mid-range. Warna yang ditampilin juga nggak oversaturated. Dynamic range-nya juga lumayan luas ya guys. Sementara di bagian bayangan ini tetap kelihatan detail. Nah ini nunjukin algoritma HDR-nya itu bener-bener cakep banget di Redmi 15 ini bro. Terus di Redmi 15 ini juga punya fitur yang namanya Dynamic Photo ataupun bisa disebut sebagai live photo. Hasilnya untuk Redmi 15 ini guys bener-bener bisa ngehandle pergerakan ringan dengan cukup baik gitu. Kemudian detail di area gelap juga tetap keangkat ya tanpa bikin highlight terlalu nge-wash gitu. Terus dari sisi foto selfie-nya ini tekstur kulit gue juga kelihatan realistis guys. Pori-pori dan juga rambut memang masih kelihatan jelas ya. Sedangkan di selfie portraitnya ini dengan beauty mode guys, Redmi 15 tuh memang kelihatan cukup agresif banget gitu buat ngalusin muka gua. Hasilnya kulit tuh memang kelihatan makin mulus pisan dan cocok banget nih buat yang pengen langsung upload tanpa harus banyak kalian edit guys. Terakhir buat portrait mode-nya ini nunjukin efek bokeh yang rapih ya. Area rambut dan juga pinggiran wajah juga dipisah dengan cukup baik dan presisi dari backgroundnya. Walaupun memang ada sedikit soft edge di area rambut yang rumit, masih wajar lah buat handphone kelas segini bro. Kemudian background blurnya pun memang ini terbilang smooth ya. Warna kulit dan exposure-nya ini tetap konsisten. Jadi hasil potretnya sih overall menurut gue enak dilihat guys. Kurang lebih seperti itu guys hasil foto dari Redmi 15. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagus atau tidaknya kita diskusi bro. Lanjut, sekarang gue bakal ngebahas part yang lainnya guys. Yaitu masalah OS dan juga AI dari Redmi 15 ini. Di bagian OS, Redmi 15 berjalan di Xiaomi HyperOS 2 yang udah dapat dukungan AI dari Google nih. Ada fitur Circle to Search buat nyari informasi cepat langsung dan juga integrasi Google Gemini nih yang bikin interaksi AI itu lebih smart. Ekosistem Xiaomi Interconnectivity juga udah support ya di Redmi 15 ini. Misalkan nih, lo lagi pakai tablet Xiaomi, ada telepon masuk, lo tetap bisa tuh guys terima telepon dari Redmi 15. User interface-nya menurut gue juga clean, responsif, dan minim bloatware. Update keamanan juga kelihatan rajin banget nih guys. Jadi buat yang peduli banget sama privacy dan juga kestabilan sistem, Redmi 15 ini menurut gua udah mantep lah di bagian softwarenya. So kesimpulannya Redmi 15 menurut gua sih memang layak banget lah ya buat dilirik untuk kelas harga mid-range. Kenapa enggak gitu? Punya baterai 7000 mAh dengan fast charging 33 watt yang bikin lu tenang banget buat dipakai seharian tanpa harus nyari kabel charger. Ditambah lagi dengan layar 6,9 inci 144 Hz yang juga jadi senjata pamungkas nih buat para gamers.
Kemudian kalau dari sisi performa, ini juga nggak main-main ya. Berkat ekspansi RAM nyampe 16 GB, bikin multitaskingnya itu terbilang lancar dan juga responsif. Ditambah lagi kameranya guys, ini udah 50 megapiksel yang hasil jepretannya itu natural banget warnanya. Udah cukup lah buat kebutuhan foto harian kalian guys. So buat lo semua nih yang lagi nyari handphone dengan kemampuan baterai badak, tahan seharian full guys, kemudian layarnya lega, nyaman buat nonton dan juga main game, performanya pun lancar ya guys, dan hasil kameranya oke, gue rasa Redmi 15 ini pilihan yang pas banget buat kalian. Seperti biasa buat lo semua yang pengen takis, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description guys. Bewok pamit, Assalamualaikum.